Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak pada pelajaran kimia, masih pada kelas 10, lanjutan pada materi ikatan kimia, yaitu berupa ikatan kovalen. Yang pada saat pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya sudah kita bahas apa itu namanya ikatan ion, sedangkan di sini adalah kita bahas yaitu ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen terjadi agar menghasilkan elektron yang stabil. Apa itu elektron stabil? Yaitu konfigurasi elektron, yaitu berupa elektron valensinya harus sama dengan 2 atau disebut juga dengan istilah duplet, dan menghasilkan elektron valensinya harus 8. Apa itu 8? Ya, betul. Itu istilahnya oktet. Nah, jadi yang pertama, menghasilkan elektron yang stabil berupa konfigurasi elektron di sini ya. Baik, selanjutnya ikatan yang terbentuk antara ikatan kovalen yaitu terjadi antara non logam plus non logam. Berbeda dengan ikatan ion. Ikatan ion terjadi antara logam dan non logam. Sedangkan ikatan kovalen itu terjadi antara non logam dan non logam. Nanti di antara non logam dan logam dia mengalami kecenderungan. Yaitu menghasilkan dapat non logam itu apa kecenderungannya? Ya, betul. Dia dapat menerima atau terima elektron. Ini juga sama ya. Non logam itu maksimal dia kecenderungannya menerima elektron. Dan dia pasti namanya membentuk ketika dia menerima elektron, dia menghasilkan ionnya apa? Ya, dia menghasilkan ion positif. Nah, dia menghasilkan ion negatif. Ion negatif. Oke, ini dia. Ikatan terbentuk antara non logam dan non logam. Kecenderungannya dia menerima elektron atau terima elektron dan menghasilkan senyawanya itu ion negatif. Jadi, apa itu pengertian dari ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, jadi ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron, atau artinya masing-masing atom saling menyumbang elektron, lalu dipakai bersama-sama. Nah, ini dia artinya. Baik, kita masuk ke dalam contoh dari ikatan kovalen. Contoh yang pertama, itu ada 6C dan
satu atom H. Oke. Yang pertama, harus kita tentukan dulu adalah konfigurasi elektron. Yang 6 berarti berapa? Ya, 2, 4, dan yang satu adalah H itu 1. Oke. Kemudian selanjutnya kita tentukan dulu nih, dia kecenderungannya nih menerima atau menangkap elektron. Nah, sedangkan di dalam ikatan kovalen itu harus keduanya nih, kedua unsur tersebut harus menerima elektron. Yang 4 ini dia menerima 4 elektron, dan yang satu dia menerima 1 elektron. Jadi menghasilkan ion C4-. Kemudian H berapa? Ya, H-. Oke. Selanjutnya itu kita sebutkan nih, atau kita jadikan dia menghasilkan senyawa C4- ditambah OH- itu menghasilkan senyawa berupa, iya betul, tinggal dikali silang aja antara muatan yang di sini dan yang di sini harus sama. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu muatannya, ini muatannya. Muatannya ini muatan. Berarti harus sama, harus menghasilkan, berarti dikali silang. Nanti menghasilkan senyawa CH4. Oke. Kemudian kita buat yang namanya struktur Lewis. Oke, struktur Lewis yang dihasilkan. Oke, kita tentukan dulu nih mana senyawa yang akan dijadikan atom pusat. Senyawa yang dijadikan atom pusat ini adalah atom yang lebih sedikit, atau atom yang sedikit ini. C-nya berapa? 1. Di sini hanya 4, berarti atom yang sedikit itu jadikan pusat, berarti C di sini ya. Oke. Kemudian di sini C dia menghasilkan atau membutuhkan 1 elektron. Oke. Jadi atom H dia mengikat, ini kan 4 kan ya, berarti atom H nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sedangkan atom H ini dia membutuhkan 4 elektron. Kita tulis ya. Baik, jadi atom C ini dia membutuhkan berapa? 4 elektron. Berarti nih, atom C itu membutuhkan 4 elektron. Sedangkan pengertian dari ikatan kovalen adalah masing-masing atom saling menyumbang elektron lalu dipakai bersama-sama. Jadi atom H memberikan 1 elektronnya masing-masing dari 3 unsur ini ke atom C. Jadi gini nih, atom C dia menghasilkan 1, nah ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti atom C itu udah termasuk yang namanya oktet, karena dia memiliki atom penghasil 8. Nah, sedangkan yang H itu dia harus 2, berarti ini nih. Nah, ini 2, yang ini juga 2, yang ini juga 2, dan yang ini juga 2. Kenapa 2? Karena dia mengikuti aturan duplet. Nah, ini dia oktet dan duplet. Nah, kemudian ada tambahan lagi nih. Ketika dalam struktur Lewis atau ikatan kovalen itu ada yang namanya pasangan elektron. Pasangan elektron. Nah, di dalam pasangan elektron ini ada yang namanya PeI dan PeB. Apa itu PeI? PeI adalah pasangan elektron ikat, dan PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Jadi kita lihat nih, pasangan yang ikat dia adalah yang mengikat nih, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti PI nya adalah 4, dan PeB adalah pasangan elektron bebas. Bebas itu dia tidak mengikat antara unsur C dan unsur H. Berarti PeB nya itu sama dengan 0. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 15P dan 17Cl. Pertama kita akan dulu nih konfigurasi elektron dari unsur P dan unsur
Cl. Di sini yang P ini 285 dan yang Cl itu 287. Oke, di sini ada elektron valensi berapa? 5. Di sini tuh 7. Ingat ya, elektron ikatan kovalen itu kedua unsurnya itu menangkap elektron. Oke, jadi menghasilkan senyawanya itu menghasilkan ion negatif, berarti 3 min. Kenapa 3 min? Karena dia menghasilkan 8 elektron valensi, harus mengikuti yang namanya aturan oktet. Sedangkan yang 7 Cl menghasilkan apa? Berarti 7 itu kurang berapa untuk menghasilkan 8? 1. Berarti Cl min. Nah, kemudian ketika P3 min, Cl min akan menghasilkan yang namanya senyawa PCl3. Pak, kenapa sih PCl3? Ingat, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu muatannya harus disamakan. Nanti tinggal digariskan aja. Di sini P-nya kasih 1, di sini Cl-nya kasih kali 3. Nanti menghasilkan PCl3. Oke, kita masuk ke dalam yang namanya struktur Lewis. Oke, yang pertama atau struktur Lewis, ingat ya. Kita tentukan dulu nih unsur pusatnya. Unsur pusatnya itu adalah unsur yang paling sedikit. Mana sedikit? Nah, ini dia P kan. P ini berarti jadikan unsur pusat. Berarti P. Ingat, P itu dia menyerahkan berapa? Ingat ya, P itu menyerahkan 3 elektron. Akan tetapi di sini kan 5 ya. Ingat ya, untuk struktur Lewis itu menggunakan konfigurasi yang terakhir. Berarti sisa berapa nih? Sini kan 3. Berarti sisa 2. Sisa 2 nya kita taruh di atas. Oke. Selanjutnya itu unsur P itu mengikat berapa? Unsur Cl. Cl berapa? Ada 3. Cl. Sini Cl. Di sini juga Cl. Cl membutuhkan berapa elektron dia? Membutuhkan 1 elektron dari unsur P. Berarti membutuhkan 1 elektron nih. 1. Berarti sini berapa? Sisanya sini 7. 3, 4, 5, 6 tuh 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 6 tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Oke. Kemudian kita tentukan nih, Pak, kenapa sih yang P ini? Ingat ya, yang P kan dia P3. Nah, berarti yang P ini nih, yang titiknya ini nih. Nah, atom P hanya menyumbang tiga elektron. Nah, ingat ya, atom P hanya menyumbang 3 elektron ke Cl yang ini nih, karena duanya tidak dipakai. Oke. Pak, kenapa nggak dipakai? Nanti. Nah, kita tentukan dulu nih. Di sini Cl-nya, berarti Cl-nya sudah berapa nih? Sudah 8 kan? Nih, Cl sudah 8 kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, karena dia P memberikan 1 elektronnya ke Cl. Oke. Nah, sedangkan yang P dia juga menjadi 8 elektron. Nah, ini dia nih. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi P itu dia oktet dan Cl itu sama dengan juga oktet. Kenapa oktet? Karena dia elektron valensinya sama dengan 8. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut nih. Kita tentukan dulu pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikat kemana, Pak? Nah, ingat ya, ikat berarti dia berikatan antara dua unsur ini, P dengan Cl, P dengan Cl, P dengan Cl. Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti PEI nya itu ada 3. Dengan pasangan elektron bebasnya ada 1. Nah, ini nih. Berarti pasangan elektron bebasnya ada 1. Oke.
Baik, Bapak akan mengasih trik untuk menentukan mana ikatan kovalen dan mana ikatan ion. Sini Bapak bikin suatu tabel, ada unsur H, B, E sampai Xe. Ingat ya, ini tabel triknya. Nah, huruf depan dalam kotak itu sama dengan menghasilkan ikatan yang kovalen. Contoh, di sini ada senyawa CH4. Berarti ketika C-nya di awal, berarti menunjukkan dia ikatan kovalen. Kemudian di sini PCl5, ketika di sini ada P, dia menunjukkan namanya ikatan kovalen. XeF2, ketika di sini ada Xe, sama kan Xe, P ada, C juga ada, berarti menunjukkan dia bersifat senyawa 3 ini bersifat namanya kovalen. Contoh yang terakhir ada NaOH. Nah, ketika ada NaOH, sini kan nggak ada nih Na, berarti dia NaOH ini merupakan ikatan ion. Baik, lanjut ke materi selanjutnya tentang ikatan kovalen, yaitu dimana berdasarkan jumlah elektron yang dipakai bersama. Ikatan kovalen itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal, dan yang kedua ada ikatan kovalen rangkap, dan yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3. Baik, yang pertama itu ada atom H dan atom Cl. Kita jadikan dulu nih H dan Cl. H dan Cl. Oke, sedangkan di sini kita tahu atom H dia merupakan golongan satu. Nah, ini deh, golongan satu. Berarti dia membutuhkan satu elektron. Satunya lagi di mana? Oke, membutuhkan satu elektron. Di mana elektron? Dari unsur Cl. Nah, sedangkan Cl dia termasuk golongan 7. Berarti dia memberikan berapa? Berarti dia membutuhkan satu elektron juga. Satu. Oke. Tuh, berarti sisanya berapa di mana? Sini ya. 3, 4. Nah, ini dia. Oke. Kemudian atom H, karena dia sudah duplet nih. Nah, dan yang Cl dia merupakan sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia nih. Atom C menangkap satu elektron dari atom H, dan atom H menangkap elektron dari atom Cl. Jadi menghasilkan H rangkap. Nah, ini dia rangkap nih. Ketika ada 2 titik bersamaan, berarti dia rangkap satu. Berarti Cl. Nah, titiknya ditulis ya, tetap. Oke. Nah, ini dia ikatan kovalen tunggal. Lanjut, kita ke dalam ikatan kovalen rangkap 2. Oke. Di sini berarti ada 2 unsur atom H yang berikatan. Oke, kita tulis lagi ya. Oh, sini juga O. Nah, kita tahu dong O itu golongan berapa? Golongan 6. Ketika 6 berarti kurang berapa untuk 8? 2. Nah, dia juga membutuhkan 2 nih. Membutuhkan 2. Dan yang ini juga atom yang O juga membutuhkan 2. Oke. Sisanya tidak ada, sisanya taruh di atas. Oke. Nah, juga sama. Oke. Rangkap 2. Oke. Kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti atom yang O sebelah kiri sudah 8 elektron untuk menentukan konfigurasi elektron yang stabil, aturan oktet. Yang ini juga sama 8. Nah, ini dia. Jadi bagaimana Pak rangkap 2-nya? Rangkap 2-nya ini nih. Ada 2 pasang elektron di tengah-tengah antara unsur O sebelah kiri dan unsur O sebelah kanan. Jadi ketika dia kita buat rangkap lagi ini bentuknya. Oh ya, O. Nah, ini dia contoh ikatan rangkap 2. Selanjutnya ikatan rangkap 3. Di sini ada contohnya N2. Jadi 2 unsur N saling berikatan. Oke. Kita buat senyawanya, struktur tulisnya. N, sini juga N. Ingat,
N ini merupakan golongan yang ke 5. Berarti antara dua unsur N ini dia membutuhkan 3 elektron supaya menjadi elektron valensinya 8 berdasarkan aturan oktet. Oke. Jadi dia membutuhkan 8 elektron. Sisanya di mana? Sisanya di sini nih, ya kan? 2 5 kan? Dia golongan 5, sisanya ada di belakang. Oke, selanjutnya N juga di sini juga membutuhkan 3 elektron menjadi elektron valensi yang stabil. Oke. Jadi gimana? Nah, ini dia nih. Dia menangkap 3 elektron dari N sebelah kiri dan N sebelah kiri menangkap 3 elektron N yang sebelah kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, N yang sebelah kanan 8, N yang sebelah kiri juga 8. Jadi apa ikatan tangkap? Nah, ikatan tangkap ini ada 3 pasang elektron yang berdekatan antara unsur N dan unsur yang N sebelah kiri dan N sebelah kanan. Jadi N 1, 2, 3 N. Nah, bisa kita titik sini. Nah, ini dia. Ingat ya, untuk menentukan ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3, kenapa kan yang ini nih? Nih. Contoh, yang H ini kan satu kan? Dia golongan 1, berarti dia menangkap 1 elektron. Kemudian yang O, yang itu golongan berapa? 6. Golongan 6 untuk menjadi 8 membutuhkan 2 elektron. Jadi tengah-tengahnya titik 2 gitu. Kemudian yang N. Yang N dia golongan 5. Ketika golongan 5 membutuhkan berapa supaya 8? Membutuhkan 3 elektron. Nah, ketika 3 elektron berarti rangkap 3. Ketika membutuhkan 2 elektron berarti rangkap 2. Ketika dia membutuhkan 1 elektron berarti ikatan kovalen rangkap tunggal. Oke, baik, selanjutnya. Baik, yang B, ikatan kovalen koordinasi ialah pemakaian bersama pasangan elektron di mana pasangan elektron tersebut berasal dari salah satu atom. Baik, contohnya itu dia ada unsur SO2. Berarti ada 2 unsur yang saling berikatan antara atom S dan atom O. Ingat ya, atom S dan atom O itu sama-sama golongan 6. Sudah. Oke, ini dia. Atom S dan atom O sama-sama golongan 6. Jadi kedua atom S dan O itu saling membutuhkan 2 elektron. Baik, kita buat struktur tulisnya. O-nya berarti sini ada 2 ya. Nah, kemudian S-nya itu di tengah. Ingat, pusatnya itu unsur yang paling sedikit. S di sini dia membutuhkan berapa? 2 elektron. Nah, kita di sini 2 1 2 1 2. Oke. Kemudian dia ada 6 kan? Oke. Nah, dia. Sedangkan yang O yang sebelah kiri dia membutuhkan berapa? 2 elektron. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke. Dan kita tentukan dulu nih. Nah, sudah kita ketahui kan? Ingat, penting nih, perhatikan. O yang sebelah kiri sudah menjadi elektron yang stabil. Kenapa stabil? Lihatin, elektron valensinya sudah 8 nih. Nah, oke. O yang sebelah kiri sudah stabil, sudah oktet. Nah, sedangkan S juga menunjukkan dia sudah stabil. Kenapa stabil? Lihat ini. Nah, stabil kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, S juga sudah stabil, ini juga oktet, sudah oktet. Dan O sebelah kiri juga oktet. Jadi bagaimana dengan O yang sebelah kanan? Nah, atom O kanan butuh 2 elektron, ya kan? Butuh 2 elektron. Nih, atom S dan atom O itu sama-sama golongan 6, jadi membutuhkan 2 elektron valensi untuk menjadikan aturan oktet. Sedangkan atom O yang sebelah kiri sudah jadi, yang S juga sudah jadi. Ya. Nih, karena S sudah stabil, jadi O yang sebelah kanan tidak perlu menyumbang, gitu ya. O yang sebelah kanan tidak perlu menyumbang 2 atom elektronnya ke S. Oke, sedangkan O hanya menggunakan 2 elektron dari S-nya nih. Jadi ingat ya, O ini tidak bisa menyumbang ke S, dan yang
nggak usah menyumbang, dia hanya menangkap elektron dari si S. Ada berapa? 0,4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si O ini dia menangkap atau hanya memerlukan dari unsur yang si S. Nah, karena si S sudah stabil, jadi O ini tidak usah memberikan 2 elektron ke S. Dia hanya menemukan S yang dari unsur elektron dari S-nya. Oke. Jadi gimana Pak? Apa yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi? Nah, ini dia nih yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi. Nah, pemakaian bersama pasangan elektron di mana pasangan elektron tersebut berasal dari salah satu atom. Nah, yang O yang sebelah kanan tidak melepaskan 2 elektron, tetapi dia menerima elektron dari yang si S supaya menjadikan dia juga elektron valensi yang stabil. Baik, mungkin segitu aja materi dari Bapak untuk yang namanya ikatan kovalen. Bila kalian kurang paham, silahkan komen di bawah video. Jangan lupa like, share, dan subscribe video Bapak. Bapak akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.